dengan judul Ngobrol Santai tentang APBN dan Demo Agustus 2025. Sebelumnya, izinkan kami perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Ismail Catulumah. Perkenalkan, nama saya Ayosha Rohana Chalesibuya. Perkenalkan, nama saya Rafizat Moida. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tanja. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kristian Suprapti. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kanafi. Nama saya Muhammad Jalil Ibrahim. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadilah. Perkenalkan, nama saya Priyantika Malina Tahayan. Terpotong. Langsung aja kita ke videonya, guys. Halo semuanya, selamat datang di podcast kita. Topik kali ini yaitu soal APBN yang pertama diperbincangkan di Agustus 2025. Kita akan bahas santai supaya kita makin paham kenapa APBN itu penting buat kehidupan kita. Betul Ran, demo kemarin kan jadi sorotan. Tapi sebenarnya kita bisa lihat sebagai tanda bahwa masyarakat sangat peduli sama negara-negara. APBN itu sumbernya dari pajak dan penerima negara lain. Jadi wajar kalau orang ingin tahu dipakai buat apa. Nah, biasanya APBN dialokasikan buat banyak hal seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sampai bantuan sosial. Jadi perannya luas banget. Makanya kita perlu transparansi supaya masyarakat yakin bahwa negara benar-benar dipakai untuk kesejahteraan bersama. Oke, gue sih setuju banget ya sama inian lo. Tapi itu justru kayak aspirasi yang disampaikan lewat demo itu kemarin juga bisa jadi pengingat pentingnya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Terus juga kalau kita tahu nih di dalam itu misalnya kayak berapa% buat kesehatan atau pendidikan, kita bisa lebih tenang dan mendukung. Ya banget, apalagi tahun ini tuh fokus APBN lebih ke stabilitas harga pangan dan pemulihan ekonomi. Itu terasa langsung di dapur kita sehari-hari. Jadi wajar aja kalau orang-orang ingin memastikan kebijakan itu tepat sasaran. Menurutku komunikasi jadi kunci utama kalau informasi APBN disampaikan dengan bahasa yang sederhana, masyarakat lebih gampang paham. Karena kadang bahasanya terlalu teknis padahal isinya sebenarnya dekat dengan kehidupan kita. Benar Ais, sekarang juga ada digitalisasi APBN, jadi orang bisa cek informasi secara terbuka. Ini jalur komunikasi yang penting, biar nggak hanya lewat media besar saja, tapi juga bisa langsung diakses masyarakatnya. Buat tambahin sedikit ya, selain transparansi, penting juga ada evaluasi rutin. Jadi masyarakat tahu apakah program yang dimiliki APBN benar-benar efektif atau belum. Dengan begitu anggaran bisa lebih tepat sasaran dan nggak ada yang terbuang percuma. Dan yang kalah penting, pemerintah perlu siap dengan mekanisme darurat. Jadi kalau ada gangguan sosial kayak demo, produk APBN berjalan, itu artinya pelayanan masyarakat nggak boleh berhenti meskipun ada dinamika politik atau sosial. Mantap banget diskusinya. Jadi kesimpulannya, demo kemarin bisa kita jadikan sebagai bentuk aspirasi, bukan ancaman. Kita sebagai generasi muda perlu melek APBN yang bisa kritis namun juga mendukung aspirasi. Setuju banget, karena ujung-ujungnya APBN itu kembali lagi buat kesejahteraan masyarakat. Sampai jumpa di episode setelahnya. Dadah!